Baik, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan masuk ke materi yang baru ya, tentang analisa tapak. Nah, jadi pasti kalian sudah banyak mendapatkan, materi tentang analisa tapak pada mata kuliah yang lain ya. Nah, mungkin untuk, materi saya kali ini ada beberapa hal yang, ditambahkan terutama pada perancangan ruang luar atau perancangan tapak. Nah, nanti di akhir, saya akan membahas tentang satu contoh, analisa, pada rumah tinggal dan beberapa alternatif solusi yang diberikan untuk, perancangan ruang luarnya. Nah, site analysis atau analisa tapak, kali ini saya akan membahas tentang apa itu definisinya, kemudian bagaimana mencari ya permasalahan dari sebuah tapak dan bagaimana, mmm, implikasinya terhadap rancangan atau, hal-hal yang dipertimbangkan ya di dalam perancangan. Nah, jadi seperti yang sudah kalian pelajari juga, yang namanya proses desain itu kita tidak bisa langsung merancang ya. Mungkin saat ini kalian tidak terlalu menemukan kendala di studio. Artinya, yang kalian rancang sekarang itu masih fungsi yang sederhana ya, fungsi rumah tinggal. Luasnya juga tidak terlalu luas ya, masih bangunan, 1 lantai, ya kan. Kemudian konteksnya juga tidak terlalu kompleks, masih berada di dalam skala lingkungan ya, belum skala kawasan yang besar. Nah, jadi permasalahan-permasalahan yang ditemukan juga, seolah-olah ya, kalau saya bilang sih seolah-olah tidak terlalu banyak. Kok kayaknya nggak melakukan analisa juga bisa kok merancang gitu ya, langsung masuk ke dalam desain. Nah, karena, fungsinya itu masih sangat sederhana, kemudian, kalian juga sudah sangat familiar dengan yang namanya rumah tinggal. Mmm, nah mungkin sehari-hari ya, kecuali yang kos, sehari-hari itu tinggal di dalam sebuah rumah tinggal, jadi sudah tahu apa aja kegiatannya di dalam, ruang-ruangnya apa saja, bagaimana aliran ruangnya. Nah, ditambah lagi sudah ada hal-hal yang dipelajari berkaitan dengan desain, misalnya urutan ruangnya bagaimana ya, penzoningannya bagaimana, itu juga sudah dipelajari. Nah, jadi, kalau saya sih, menyampaikan pada kelas studio saya ya, memang saat ini fungsinya masih sangat sederhana, tapi semakin naik studionya itu fungsinya makin kompleks, bukan hanya fungsi interior bangunan atau fungsi bangunannya, tapi, kawasan ya, tapak yang diberikan juga konteksnya makin sulit nanti, makin naik studionya. Nah, jadi kalau tidak dibiasakan pada tahap awal ini untuk melakukan analisa, nanti kebiasaan, di studio-studio berikutnya, bisa kok langsung desain ya, pasti akan semakin menemukan kesulitan ya kalau kalian menganggap bahwa analisa itu dan kemudian nanti dilanjutkan ke proses konsep itu kalian anggap nggak penting gitu ya. Padahal, yang namanya desain, itu 90% ya, 90% itu dilakukan pada tahap analisa dan konsep. Kalau sudah sangat matang analisa dan konsepnya, maka masuk ke dalam tahap desain itu hanya tinggal eksekusi saja ya, eksekusi, ide-ide yang ditemukan di dalam, analisa dan konsep.
Nah, sehingga lebih cepat ya, lebih cepat prosesnya itu justru di dalam, proses desain. Nah, justru kalau kita langsung masuk ke dalam desain, terutama yang saya sampaikan tadi di awal ya, terutama kalau fungsi bangunannya rumit, kemudian, kawasannya konteksnya juga, skala besar dan sulit gitu, banyak permasalahan yang ditemukan. Nah, namun kalau tidak dilakukan analisa, kita nggak menemukan seperti tidak menemukan masalah apa-apa gitu ya. Nah, kalau kita nggak menemukan masalah apa-apa, maka kita juga nggak bisa menemukan solusinya gimana, idenya gimana, bagaimana, sirkulasinya, bagaimana aksesnya, bagaimana menghubungkan ke dalam bangunan, gimana aliran ruangnya. Itu nggak akan ditemukan sama sekali yang sangat efektif ya, yang paling efektif. Sehingga nanti ketika masuk ke dalam, langsung masuk ke dalam desain, nah kita hanya, trial and error aja gitu. Coba-coba ini bener nggak? Ini berhasil nggak? Nah ternyata, dicoba berapa kali, justru desainnya bermasalah gitu. Nah jadi untuk menghindari yang namanya trial and error tadi ya, diperlukan proses analisa dan, pematangan konsep ya. Jadi ini sangat penting sekali. Nah, mudah-mudahan kalian, tidak menganggap ini adalah proses yang sia-sia ya, enggak, justru kalau sudah dibiasakan dari sekarang, kemampuan kalian di dalam menemukan masalah ya, menemukan masalah pada tapak, itu semakin dipertajam kalau kalian sering latihan. Tapi kalau nggak dilatih ya, itu tadi, bagaimana kita menemukan ide-ide untuk solusi desain kalau masalahnya nggak ada ya, justru harus ada permasalahan atau harus ada persoalan desain terlebih dahulu, baru kita bisa mencari tahu jawabannya apa, ya, kayak gitu. Nah jadi, skills at drawing the problem ya, skill di dalam menemukan permasalahan, itu menghasilkan skill di dalam menemukan solusi atau ide-ide yang saya katakan tadi. Nah, desain itu kan sebenarnya penuangan ide-ide ya, semuanya adalah ide, urutan ruang itu adalah ide. Bisa dimulai dari, idenya itu bisa dari standar ya, bisa dari peraturan, bisa dari permasalahan yang ada, bagaimana cara cara mengatasinya ini, adalah sumber-sumber yang perlu diperhatikan di dalam merancang sebuah tapak. Nah, kenapa diperlukan, yang namanya analisa tapak ya? Nah, memang kita punya yang namanya, yang saya katakan tadi, punya yang namanya peraturan, punya yang namanya standar. Misalnya bangunan, katakanlah bangunan sekolah ya. Bangunan sekolah itu ada standarnya menurut peraturan, ya. Nah, tapi apakah standar itu selalu kaku ya, selalu kaku diterapkan sehingga yang namanya sekolah itu modelnya sama semua? Kan nggak gitu ya. Mmm, dia bisa diterapkan secara, fleksibel, artinya fleksibel itu sesuai dengan kondisi tapaknya. Nah, yang namanya kondisi tapak itu nggak ada yang sama, ya, baik bentuknya, kemudian faktor-faktor yang ada di dalamnya, ini adalah faktor-faktor yang ada dalam sebuah tapak ya. Bagaimana kebisingannya, lalu lintasnya, utilitas, kemudian fitur-fitur yang ada di dalam site, kemudian pola-pola lingkungan seperti apa, apakah ada konturnya, bagaimana view-nya, bagaimana batas-batasnya ya, bagaimana setback-nya atau GSB. Nah, itu tidak sama semua tapak, karakteristiknya pasti berbeda ya, bergeser sedikit aja, udah beda karakteristiknya ya, sudah ada, paling tidak sedikit perbedaan seperti itu. Nah, jadi yang namanya desain walaupun, peraturan dan standarnya sama ya, namun di dalam penerapannya itu pasti berbeda.
Karena yang mendesain aja, bisa berbeda ya, mendesain tuh misalnya arsiteknya beda, idenya bisa dari mana-mana gitu, dari sudut pandang yang berbeda, respon terhadap tapaknya juga penyelesaiannya, tidak sama ya, karena ada karakteristik yang berbeda tadi. Nah, jadi itulah yang membuat setiap desain tuh nggak sama, nggak boleh ada yang sama ya. Karena yang namanya karakteristik yang melekat pada sebuah tapak, kemudian, pada fisik bangunan juga misalnya keinginan owner itu kan hal yang beda-beda ya, owner-nya juga beda-beda, kebiasaannya beda-beda, kebutuhannya beda-beda. Nah, itu juga menyebabkan sebuah desain itu pasti tidak ada yang sama ya. Jadi jangan khawatir kalau kalian, mau berlatih di dalam, mmm, membuat analisa dan konsep, nah pasti akan muncul nanti, ya, dan akan semakin terlatih juga di dalam menemukan ide-ide yang kreatif untuk membuat desain kita itu benar-benar menjawab permasalahan. Jadi bukan masalahnya, bentuknya harus seunik apa ya enggak, bukan di situ yang dikejar terlebih dahulu, tapi yang dikejar adalah bagaimana desain kita itu menyelesaikan suatu permasalahan. Kalau hanya mengejar sekedar, unik, sekedar cantik ya, sekedar, estetik, nanti masalah-masalah yang ada jadi diabaikan. Padahal kalau kita menyelesaikan permasalahan tuh secara tidak langsung desainnya juga akan, ada, aspek estetika tertentu, kemudian memunculkan keunikan sendiri ya. Nah, jadi menganalisis adalah memisahkan tapak secara keseluruhan menjadi komponen-komponen yang lebih sederhana. Nah, jadi gini, yang namanya analisa tapak itu nggak boleh langsung, digabung ya. Kalau sekarang saya sering juga melihat mahasiswa itu langsung digabung aja di dalam satu lembar A3, di situ analisa matahari, di situ analisa kebisingan, di situ analisa apalagi, view ya. Semuanya digabung jadi satu gitu. Nah, kalau digabung jadi satu, kita nggak akan bisa melihat secara spesifik masing-masing aspek ini, ya kan. Apa, eee karakteristiknya, apa permasalahan yang muncul di dalamnya, itu nggak bisa diurai ya, atau tidak bisa dilihat dengan jelas, satu persatu. Nah, jadi harus dilakukan yang namanya analisa terpisah. Nah, setelah analisa terpisah, kita melihat, kondisinya masing-masing ya, permasalahan apa yang muncul, baru kita bisa melakukan yang namanya analisa gabungan. Analisa gabungan itu adalah untuk melihat, bagaimana irisan dari masing-masing analisa. Apakah ada yang saling ini ya, bertolak belakang justru, solusinya. Nah, jadi di situ kita harus, mengambil keputusan, ide apa ya, solusi apa yang mau diberikan agar permasalahannya itu sama-sama diatasi. Nah, jadi kita nggak bisa melihat sebuah tapak itu sebagai, suatu, lembar kertas yang kosong atau kertas putih, walaupun kita ketika merancang pasti di atas kertas yang bersih ya, yang belum ada coretan sama sekali, kertas putih gitu. Nah, tapi dalam, pikiran kita ya, dalam imajinasi kita bahwa tapak itu banyak sekali jaringan yang saling, berkaitan di dalamnya, yang saling terhubung di dalamnya, banyak sekali aspek-aspek yang harus dipertimbangkan di dalamnya. Jadi nggak boleh melihat side as an inner plot, tuh hanya, udah, tapaknya kotak, terus kita meletakkan bangunan gitu aja, gitu, di tengah-tengah ya. Nah, bahkan ada yang membuat denahnya terlebih dahulu. Buat denahnya terlebih dahulu, baru denahnya itu dimasukkan ke dalam, bentuk tapaknya. Nah, tanpa mempertimbangkan, hal-hal yang berseliweran lah istilahnya. Hal-hal yang berseliweran di dalam tapak itu sendiri, walaupun, nggak kelihatan ya, misalnya
ini arah angin, kemudian, eee, lintasan matahari. Nah, minggu lalu saya itu barusan menguji tugas akhir, kan saya juga bilang sama kalian ya. Nah, sampai tugas akhir, mungkin karena di studio satunya dia nggak terbiasa melakukan analisa ya, di tugas akhir, eee, temanya tropis ya, apalagi tropis gitu. Temanya tropis, bangunannya itu saya tanya, "Bagaimana tropisnya?" Gitu kan. Nah, dia menjawab bla 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 bla. Hanya satu aspek aja. Nah, kemudian ketika ditanya, "Bagaimana orientasi bangunannya?" Ternyata arah panjang bangunannya itu ke arah timur barat ya. Nah, ke arah timur barat, jangankan bangunan yang besar, kalau tugas saya itu kan pasti skalanya besar ya. Nah, skala bangunan, mahasiswa tersebut besar gitu, bangunan bertingkat lagi, ya. Dan sisi panjang bangunannya, itu bangunannya tipis ya, karena, fungsi bangunan tertentu gitu, saya nggak usah sebutkan lah. Fungsi bangunan tertentu, bangunannya tipis, nah sehingga dia ada sisi panjangnya itu berkali-kali lipat daripada sisi lebarnya ya. Nah justru sisi panjangnya itu menghadap timur barat. Nah kenapa timur barat saya tanya? Karena arah matahari yang bagus itu ke arah timur, Bu. Waduh, ya, aduh udah sampai tugas akhir nih. Kalau arsitektur tropis ya, orientasi bangunan itu adalah sebuah keharusan, keharusan ya. Jadi sisi panjangnya itu, harus menghadap utara dan selatan, nggak boleh timur barat ya. Nah, timur barat, okelah matahari pagi kira-kira sampai jam berapa sih matahari pagi itu bertahan, kita nggak kepanasan di sisi timur gitu ya. Nah, sekarang suasananya karena lagi dingin aja. Coba kalau lagi musim panas ya, nah itu jam 7 pagi bahkan udah panas di luar. Pagi jam 8, jam 9, jam 10 udah panas sekali tuh di sisi timur. Nah, apalagi bangunan ya, bukan hanya cahaya yang silau, tapi bagaimana bangunan itu menyerap panas banyak sekali artinya dari sisi timur dan barat dan akibatnya, kalau banyak panas yang diserap oleh bangunan, terpapar sinar matahari gitu ya, sisi timur dan barat, dia nggak akan, murah lagi energinya ya, akan sangat mahal. Karena dibutuhkan, eee, energi buatan untuk mendinginkan ruangan dalamnya. Nah, artinya kan dia nggak tropis lagi ya, bukan bangunan yang hemat energi lagi. Nah, jadi jangan sampai seperti itu. Kalian sampai tugas akhir menganggap arah timur itu yang bagus ya sampai jam berapa, ya kan? Nah, kemudian kan ada arah barat lagi berarti yang, berhadapan dengan timur gitu. Nah, jadi, mmm, sisi yang tidak dilalui ya, sisi yang tidak dilalui lintasan matahari itu kan utara dan selatan, jadi relatif dingin dibandingkan, timur dan barat. Nah, itulah pentingnya, analisa dan konsep. Nah, kemudian misalnya dari ini ya, dari arah angin, ya, misalnya di dalam pertimbangan, peletakan bukaan. Nah, kemudian kalau kita sudah memikirkan peletakan bukaan, nah bagaimana alirannya di dalam ruangan. Kalau bangunannya lantai 2, berarti kita mempunyai, konsep misalnya ada inner court ya, ada ruangan besar, kemudian ada void, mengalirkan udara sampai ke atas gitu. Berarti kan kita sudah ada konsep, aliran ruang di situ, bagaimana meletakkan, void ini ya, void di bawah itu ruangan apa, kemudian di atas void-nya menghubungkan ruangan apa. Nah, sudah ada, kaitannya dengan, urutan ruang ya, letak ruang, posisi ruang tuh, jadi banyak sekali ya implikasi dari, eee
analisa tapak ini. Oke ya. Nah, makanya kalian kalau mau masuk itu, mmm, jangan lama-lama ya. Saya kalau udah menjelaskan materi kan saya fokus pada materi gitu, nggak melihat Google Meet lagi ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, untuk jenis-jenis informasi di dalam tapak itu ada, hard data dan soft data ya. Hard data itu data-data yang mutlak, tidak bisa tawar-tawar lagi. Oke, nah ini baru masuk ya, kalau baru masuk saya nggak izinkan lah. Kalau tadi saya memang nggak tahu, mereka masuk jam berapa ya, karena saya fokus ke materi. Nah ini karena baru masuk, seperti yang saya bilang di awal, sesudah 20 menit saya nggak akan kasih lagi. Ya, oke. Misalnya berkaitan dengan batas tapak, pasti nggak boleh digeser dong batas tapak. Kemudian kalau ada ciri-ciri istimewa pada tapak, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan peraturan, instalasi utilitas, misalnya posisi tiang listrik, posisi perpipaan, itu kan punya publik ya, jadi nggak boleh digeser. Kontur, kemudian iklim, kalau iklimnya tropis ya kita nggak mungkin merancang bangunan seperti di iklim, 4 musim ya. Nah, misalnya bangunannya itu sebuah rumah tinggal ya, sebuah rumah tinggal 1 lantai dak beton semua, waduh. Nah itu kan nggak memperhatikan, aspek tropis sama sekali ya. Nah kemudian ada soft data, ini data yang berkenaan dengan kondisi tapak yang bisa diubah dan, tidak secara mutlak harus ditanggapi di dalam rancangan ya. Jadi penilaian secara kualitatif contohnya untuk view, akses. Nah ini kan, bisa ada banyak alternatif ya, tidak hanya kaku di satu, alternatif saja, tapi ada beberapa alternatif yang bisa diberikan sehingga kita bisa memilih, alternatif mana yang terbaik gitu. Oke. Nah ini adalah sebuah ilustrasi ya, bahwa di dalam sebuah tapak itu tidak hanya ada elemen yang positif saja. Nah ada juga yang elemen negatif ya. Jadi di dalam tapak itu yang kita temukan adalah potensi dan permasalahan. Nah kalau dia sebuah potensi, maka kita perlu untuk, mengembangkannya ya atau mengintegrasikannya di dalam desain. Karena ada visual yang bagus, contohnya membangun sebuah, cottage ya, kemarin di tugas 1 studio 1 ya. Cottage, itu kan tempat peristirahatan ya kan, cottage letaknya itu di sebuah, daerah yang mempunyai fitur alam yang bagus ya. Jadi, orang rela datang jauh-jauh ke sebuah, lokasi dengan pemandangan alam yang bagus, hanya untuk beristirahat, menikmati alamnya ya. Nah sehingga jangan sampai kita merancang sebuah cottage, bangunannya itu seperti bangunan di kota ya, ya nggak akan terpenuhi yang namanya keinginan berlibur tadi ya, keinginan beristirahat, keinginan untuk menikmati alam gitu. Nah jadi salah satunya misalnya, mengeksplor visualnya seperti apa, bagaimana orang ini dalam, bangunan itu bisa menikmati visual yang ada di luar. Nah itu artinya mengembangkan, potensi ya. Kemudian kalau ada permasalahan, nah di sini ada, simbol negatif gitu. Negatifnya ini ditimbulkan apa? Ditimbulkan, misalnya dari visual pabriknya. Visual pabrik kan nggak menarik ya. Kemudian, dari ini ya,
polusi udara. Nah, kemudian ada kebisingan dari pesawat terbang. Nah, kalau dulu waktu, eee, bandara itu masih di Polonia ya, daerah Pasar Tujuh, Padang Bulan, waduh, itu kalau orang yang tinggal di sana, pasti setiap hari udah jadi ini ya, makanan sehari-hari lah, bising bising sekali. Nah, jadi nggak nyaman ya. Oke, kemudian ada tiang listrik, bertekanan tinggi di sini, berdaya tinggi, ya itu juga, hal yang negatif ya buat lingkungan ini. Oke, nah kemudian ada sisi positifnya juga, di sini terdapat sungai, kemudian ada kontur ya, yang bisa diolah gitu. Nah, jadi bagaimana mengembangkan hal-hal yang positif, kemudian, mengatasi ya, sebisa mungkin mengatasi hal yang negatif atau setidaknya mengurangi. Oke, nah pertama, kita membahas, di analisa juga penting untuk membahas lokasi. Nah, lokasi dapat berupa peta yang memperlihatkan ya, persil tapaknya ada di mana, konteksnya apa, apakah dia di sebuah konteks kota atau konteks lingkungan yang lebih sederhana. Kemudian dalam peta ini juga bisa diperlihatkan, eee, jaringannya ya, jaringan jalannya bagaimana, jarak, lokasi tersebut terhadap, titik-titik yang strategis, itu seperti apa ya, akses dan sirkulasinya bisa juga dilihat pada, eee eee, menuju tapak ini maksudnya ya, menuju lokasinya bisa dilihat pada, peta yang lebih besar. Oke, nah kemudian ada konteks lingkungan. Nah, konteks lingkungan tuh menggambarkan lingkungan sekitar tapak. Misalnya berbatasan 3 atau 4 blok dari batas tapak ya, ini untuk analisa yang sederhana. Jadi dalam peta ini bisa memperlihatkan tata guna lahan, kemudian, fungsi bangunan sekitarnya apa saja, ketinggian bangunan sekitarnya bagaimana, nanti ada, kaitannya misalnya untuk analisa, matahari ya, pencahayaan. Dengan analisa angin juga, apakah bangunan sekitarnya itu menghalangi, arah angin ya, arah angin ke dalam tapak, dan tata wilayahnya seperti apa. Oke, nah kemudian semakin, semakin fokus lagi ke, tapak sendiri, ini ukuran tapak sendiri, mmm, nah bagaimana setback-nya ya, bagaimana sirkulasi sekitarnya, bagaimana jaringan utilitas yang, melintasi atau yang berbatasan langsung pada tapak tuh ada jaringan utilitas apa saja ya. Nah kemudian berkaitan dengan peraturan. Nah peraturan-peraturan apa saja yang, dikenakan pada tapak tersebut, misalnya dari GSB, kemudian dari KDB, KLB ya, ketinggian lantai bangunan. Kemudian bagaimana, proyeksi fungsi tata guna lahan untuk, masa yang akan datang, itu kan biasanya sudah ada ya, rencana, dalam jangka panjangnya. Oke, nah kemudian di dalam sebuah tapak juga dapat ditemukan, walaupun nggak semua ya, dapat ditemukan yang namanya keistimewaan alami. Contohnya apakah ada kontur, bagaimana pola drainasenya, nah adakah yang namanya, sungai, puncak bukit, lembah, kemudian kolam, rawa-rawa, sawah, dan lain sebagainya. Nah itu adalah fitur-fitur alam yang mungkin ada hal-hal yang mau kita pertahankan ya sebagai, potensi di dalam tapak. Itu dari keistimewaan alami. Nah, kemudian ada juga yang namanya keistimewaan buatan. Apakah bangunan di sekitarnya itu sudah mempunyai karakter yang kuat ya. Nah, biasanya
di negara-negara tertentu itu sampai diatur warna, ya, warna bangunannya, warna jendelanya, bagaimana bentuk atapnya, itu sampai diatur. Contohnya di Yunani itu di beberapa daerah hanya diperbolehkan warna bangunannya itu warna putih dan warna biru sesuai dengan warna benderanya ya. Nah, sehingga itu sudah menjadi karakter kawasan itu. Ada karakteristik bangunannya. Nah, selain karakteristik bangunan atau secara arsitektural, bisa juga kualitas ruang kotanya, misalnya kualitas jalannya, bahu jalan, infrastruktur tertentu yang sudah menjadi landmark ya, sudah menjadi landmark kota tersebut. Pola perkerasan, misalnya ada pola-pola yang menarik di sebuah jalur pedestrian, nah itu juga bisa dipertahankan. Nah selain tadi karakteristik secara arsitektural ya, kemudian skala, ya skala yang dimunculkan pada ruang kota tersebut itu skala apa? Skala yang dekat kah? Atau skala yang intim? Atau justru skala yang mengintimidasi ya? Tapi kalau itu sudah menjadi karakternya, ya nggak boleh tiba-tiba diubah. Nah, ya. Oke, jadi ini adalah contoh karakteristik buatan. Oke, kemudian bagaimana sirkulasi? Ya, sirkulasi yang berkaitan dengan tapak. Nah, sirkulasi yang ada di sekitar tapak seperti apa? Bagaimana sirkulasi kendaraan, sirkulasi pejalan kaki. Ya kemarin waktu UTS ada soal ya tentang bagaimana membuat ruang luar sebuah taman kanak-kanak. Nah, yang namanya anak-anak itu kan kadang nggak tahu bahaya ya, tiba-tiba aja lari, tiba-tiba aja menyeberang. Nah, jadi disitulah kita sebagai seorang desainer perlu mempertimbangkan aspek-aspek dari segi perilaku anak, kemudian bagaimana jalur sirkulasi yang ada secara existing supaya tidak crossing gitu, tidak crossing atau dihindarilah crossing antara jalur untuk anak-anak dengan jalur untuk kendaraan. Oke, nah kemudian tipe-tipe utilitas yang ada, ukuran polanya ya, di mana peletakannya, bagaimana pola jalur pipa air, kemudian tiang listrik atau kabel listrik. Kalau sekarang kan sudah mulai digalakkan yang namanya kabel tanam gitu, jadi ada di dalam tanah sehingga tidak berseliweran di ini ya, di permukaan. Oke, nah itu juga perlu dipertimbangkan sehingga nggak salah menggali gitu, nanti tiba-tiba digali kena pipa PDAM, kita harus memperbaiki. Ya bahkan kalau di negara maju itu sampai ada aliran gas ya, ada pipa gas juga. Oke, nah jadi di dalam melakukan analisa ya, yang paling optimal itu adalah kita datang langsung ke dalam lokasi yang mau kita analisa gitu. Jadi apa hal yang nggak bisa kita dapati ketika analisanya itu hanya melalui Google Earth? Apa yang nggak bisa kita dapati? Di Google Earth kita bisa menggunakan indera penciuman, nggak bisa ya? Nggak bisa, kita nggak bisa merasakan ini yang apa ya, yang bau itu di mana gitu, atau kita nggak bisa melihat dengan detail, dengan jelas ya, atau merasakan langsung tuh visual depan, belakang, kiri, kanan seperti apa, nggak bisa. Nah, jadi ada hal-hal yang terbatas atau yang nggak bisa dieksplor lebih lanjut kalau kita hanya melihatnya dari contohnya dari Google Street atau Google Earth tadi.
Nah, jadi yang paling baik atau yang paling bagus, yang paling optimal adalah kita datang secara langsung. Dan kita memakai semua indera kita gitu, bukan hanya penglihatan tapi juga penciuman. Kemudian kulit kita ya merasakan di area yang panas, yang paling panas tuh di mana ya. Merasakan silaunya tuh dari mana. Merasakan arah angin dari mana ya. Ada sumber-sumber yang bau itu yang mau dihindari berasal dari sisi mana tuh ya. Nah, visual yang paling baik kita bisa arahkan kemana, oke? Nah, sehingga kita bisa menilai dengan benar mana yang negatif, mana yang positif. Nah, kemudian faktor manusia dan budaya. Nah, ini juga yang nggak bisa kita amati secara langsung kalau dari Google Street tadi ya. Hal ini meliputi aspek kultural, psikologi, sosial, perilaku. Nah, ini nggak bisa diamati secara virtual gitu ya. Jadi harus melihat langsung. Kira-kira aktivitas sehari-hari manusia di sekitar tapak tuh seperti apa? Kan aktivitas manusia berkendara, aktivitas manusia berjalan kaki, ya, dan lain sebagainya gitu. Keramaian seperti apa yang ditimbulkan. Nah, itu hanya bisa dilihat secara langsung. Nah, penting ya, penting juga. Nah, ini yang namanya adalah faktor non fisik. Faktor budaya itu adalah faktor non fisik ya. Budaya itu nggak hanya berkaitan dengan hal-hal yang bersifat tradisional ya. Kegiatan sehari-hari, kemudian kebiasaan masyarakat di sekitarnya, nah itu juga adalah sebuah budaya, faktor budaya ya. Oke, kemudian ada faktor iklim. Hal ini berkaitan dengan curah hujan, kelembapan, suhu, arah angin, lintasan matahari, dan bahkan potensi bencana di wilayah tapak. Jadi kadang di sebuah RT RW itu juga ada ini ya, ada antisipasi. Misalnya mengenai banjir secara berkala ya, banjir 10 tahunan, banjir 20 tahunan gitu. Nah, sehingga ada upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi hal tersebut. Oke, kemudian setelah kita mengamati, mengobservasi ya, membuat data existing, nah kita harus menerjemahkan informasi yang kita dapatkan di dalam tapak ke dalam sebuah diagram. Jadi bahasa kita itu kan adalah bahasa grafis ya. Jangan kita menuangkan hasil analisanya itu hanya tulisan aja semua ya. Harus diterjemahkan ke dalam sebuah diagram atau bahasa grafis. Nah, ini adalah contoh ya, contoh bahasa-bahasa grafis dari analisa tapak. Nah, apakah analisa tapak itu mau disajikan secara tampak atas? Ya, misalnya melihat posisi vegetasi ya, vegetasi yang mau dipertahankan di dalam tapak, contohnya seperti ini ya, dari tampak atas. Nah, atau disajikan datanya di dalam gambar potongan, ini ya. Nah, jadi memperlihatkan kontur, di sini memperlihatkan kontur, memperlihatkan posisi bangunan, memperlihatkan ada sungai di sini, kemudian memperlihatkan posisi pohon-pohonnya juga ya. Nah, atau secara perspektif, secara isometrik ya, perspektif misalnya menunjukkan suasana di dalam tapak ya. Atau secara isometrik ya, memperlihatkan hubungan antara vegetasi dengan kontur gitu. Nah, jadi
Bisa secara denah, bisa secara potongan, bisa secara tampak, perspektif, isometrik ya. Jadi data kita itu paling efektif pada gambar apa. Nah, itulah yang mau kita terjemahkan ya ke dalam bentuk, eee, grafis, oke. Nah, kemudian sebelum kita, survei ke lapangan, ada baiknya juga kita melakukan persiapan ya. Contohnya salah satu persiapannya adalah kita membuat, atau menyediakan banyak sekali, kondisi tapak yang kosong seperti ini. Nih, misalnya di sini ada jaringan jalan, kemudian ada bentuk tapaknya. Nah, ketika kita sampai ke lokasi atau, melakukan pengamatan dan observasi ya, tapak yang kosong tadi kita isi. Misalnya keberadaan pohonnya di mana sih, tinggal dicoret aja. Jadi kita nggak repot lagi membuat, bentuk tapaknya. Posisi pohonnya ada di mana, kemudian kira-kira bentuk konturnya seperti apa, ada jaringan, utilitas apa saja ya di sini, oke. Nah, jadi ada faktor-faktor, tapak itu yang bisa diisikan ke dalam, diagram acuan. Nah, ini yang saya katakan tadi. Yang pertama kali kita lakukan, itu adalah analisa terpisah dulu, baru kita, buat analisa gabungannya atau analisa terpadu. Nah, di sini adalah contoh-contoh grafis dari analisa juga, ini adalah grafis dari analisa akses. Ini grafis dari analisa kontur atau drainase. Ini analisa, vegetasi, analisa view, analisa, angin, ya analisa jaringan utilitas gitu. Nah, kemudian, ketika kita sudah mengkaji ya masing-masing aspeknya, maka bisa dilihat dengan jelas apa potensi dan permasalahannya, apa karakteristiknya, kemudian solusi-solusi apa yang kita berikan pada masing-masing analisa ini, barulah masuk ke analisa gabungan ya, melihat irisan dari masing-masing analisa. Melihat keterkaitan dari masing-masing analisa, apakah ada yang bisa sejalan atau justru bertolak belakang, itu yang saya sampaikan tadi. Kalau bertolak belakang, pertama kali apakah bisa win-win solution, jadi dua-duanya diatasi atau harus ada satu yang mengalah gitu, artinya ada yang lebih diprioritaskan ya. Boleh juga seperti itu. Oke. Nah, ini adalah contoh, penggambaran dari hal yang paling makro, dari kawasan, kemudian kota, lingkungan, kemudian persilahan sendiri atau persil tapak, kemudian bangunan, sampai kepada pengaruhnya ke, ruangan ya, contohnya peletakan jendela gimana, posisi perabotnya, sampai sedetail itu. Nah, jadi, pengaruh analisa itu bisa sampai sedetail ini ya. Oke, yang pertama, sesudah kita melakukan observasi, jadi nggak cukup kita menuliskan data existing. Sering saya temukan mahasiswa itu hanya sampai data existing, contohnya, "Oh, matahari begini arahnya, ya arah lintasannya," udah gitu aja, nggak ada responnya ya. Nah, jadi kalau tidak ada responnya, nantinya akan ditinggal begitu aja. Masuk ke dalam tahap konsep udah lain lagi ya, nggak ada hubungannya dengan ini, dengan, analisanya. Sayang sekali, jadi analisa itu untuk apa gitu kalau ditinggal kayak gitu aja. Oke, jadi ada yang namanya proses identifikasi persoalan, seperti yang saya sebutkan di awal tadi ya, skill at drawing the problem itu sama dengan skill, di dalam menemukan solusi ya. Oke, jadi yang harus kita highlight itu adalah, permasalahan secara desainnya, apa persoalannya, apa persyaratan secara, regulasinya seperti apa gitu. Nah, ya, jadi, eee, ada permasalahan apa saja di dalam tapak, di dalam
analisa yang terpisah, kita akan banyak menemukan potensi dan permasalahan. Kemudian, esensinya apa? Esensi ini adalah kita mau menyelesaikan permasalahan yang paling utama ya, yang paling utama yang mau diselesaikan itu apa? Sehingga, esensi ini nanti kita akan lihat di sini ya, di analisa gabungan atau terpadu, ya. Nah, jadi itulah pentingnya kita menganalisa tapak itu, melakukan observasinya secara langsung. Nah, ini ada, ilustrasi ya. Si pengamat itu mengerahkan semua inderanya, baik indera pendengaran, indera penciuman ya, eee, indera penglihatan gitu. Sehingga, tidak ada yang terlewat ya, baik potensi dan permasalahan, yang dia dapati di dalam site. Oke. Nah, jadi di sini, ini juga adalah data persiapan ya. Sebelum ke lapangan kita perlu, membuat persiapan nih juga salah satunya. Contohnya, data apa ya, yang mau kita peroleh dari pengamatan di lapangan itu apa yang harus kita amati. Contohnya kita mau melihat, eee, tentang orientasi bangunan ya, ini kan, banyak yang dipertimbangkan. Pertama, pertimbangannya misalnya secara visual, kemudian posisi jalan, kemudian, apa, lintasan matahari. Nah, jadi, eee, data-data ini ya kita persiapkan terlebih dahulu, kemudian, eee kita lihat atau kita matrikskan dia akan, diperoleh dari pengamatan apa. Nah, sehingga nggak ada yang terlewat ya. Kita datang ke lapangan nggak sekedar, udah datang foto-foto selesai gitu. Nah, jadi harus, memastikan bahwa data yang kita perlukan itu, benar-benar kita amati di lapangan. Jadi yang namanya survei itu nggak sampai berkali-kali dilakukan ya, karena ada hal yang kelupaan. Nah, jadi, kita mengumpulkan data, kemudian membuat diagram ya, dan setelah, membuat diagram kita semakin memperbaiki, bentuk diagram tersebut menjadi, yang lebih, sempurna atau yang lebih, fix ya, yang lebih selesai. Nah, kemudian yang namanya analisa itu juga ada analisa yang, bergantung kepada analisa yang lain. Ya, jadi harus ada analisa tertentu terlebih dahulu yang dilakukan, baru kita, bisa lanjut ke analisa yang lain ya. Oke. Contohnya kita mau melakukan analisa, drainase ya, kita mau melakukan analisa drainase atau arah, eee posisi drainasenya itu sebaiknya di mana, atau kita misalnya merencanakan sebuah area resapan ya, atau area tampungan di dalam, tapak kita. Nah, sebaiknya yang namanya area resapan dan area tampungan itu kan, berada pada level terendah ya, level terendah di dalam tapak kita. Nah, sehingga sebelum melakukan analisa drainase, kita harus melakukan analisa kontur terlebih dahulu. Nah, itu adalah contoh dari analisa yang saling, yang bergantung ke analisa yang lainnya. Oke, nah ini adalah contoh dari ada, acuannya, kemudian ada, bagaimana diagram acuan itu diisi ya, diisi oleh grafis yang sesuai dengan kondisi existing. Nah, ini adalah contoh, bentuk-bentuk diagram juga untuk, bahasa analisa ya.
Oke. Nah, ini juga sudah saya jelaskan tadi ya, tentang, mapping ya. Kemudian kita juga harus mendata kondisi sekitarnya, ya, fungsi bangunan di sekitarnya itu terdapat fungsi apa saja, ya kan. Nah, kemudian lebih bagus lagi kalau kita juga mendapatkan, existing use of exterior space, artinya nggak hanya fungsi bangunannya saja, tapi fungsi ruang luarnya apa, sebagai parkir kah, taman terbuka kah, sirkulasi ya, jadi kita bisa mendata dengan baik gitu. Nah, ini yang agak sulit didapatkan, projected future use gitu. Jadi ini, rencana, fungsi ya, fungsi bangunan dan ruang luar itu untuk masa yang akan datang itu apa, ini agak sulit didapatkan ya. Kalau ada peraturannya sih, dalam jangka panjang, bisa dilihat ya untuk 10 tahun ke depan, tata guna lahannya berubah nggak atau masih tetap gitu. Itu contoh sederhananya ya. Oke, kemudian, pola-pola sirkulasi kendaraan ya di dalam tapak. Ada kendaraan apa saja, berapa jalur, kemudian berapa lajur, berapa lebar, jalannya ya. Nah, itu juga perlu dianalisa. Oke, kemudian pola-pola jalur pedestrian ya, pola-pola jalur pedestriannya ada nggak di sekeliling tapak, kan? Nah, kemudian, pola-pola arsitektur yang menarik ya, yang penting, yang perlu dipertimbangkan di dalam site, sehingga bangunan kita itu, nggak tiba-tiba muncul begitu saja dengan langgam yang, asing ya, asing terhadap karakteristik yang sudah terbentuk di dalam tapak. Nah, terbentuk di sekitar tapak juga. Oke. Kemudian bahkan sampai kepada pola-pola, bayangan ya. Pola kontur, kemudian drainase. Nah, ini drainasenya diterjemahkan dari kontur ya, karena ini adalah yang paling rendah nih, ini 70, 75, 80, di sini 90 ya, ini juga sama. Nah, karena kontur itu kan saling sebenarnya tidak terputus ya, yang namanya kontur itu, saling terhubung, tersambung. Nah, jadi berdasarkan analisa kontur ini didapatkanlah, arah drainase, yaitu ke bagian tengah. Oke, kemudian ada analisa vegetasi, ada pohon apa saja, misalnya apa pohon yang, rindang, yang lebat masanya, kemudian, apa jenis pohon yang rendah hanya sebagai vegetasi, itu sebagai penghalang visual ya. Nah, kemudian ukuran dan zoning, jadi yang namanya ukuran tapak itu juga penting untuk kita buat. Kemudian setback atau, sering kita sebut sebagai GSB. Nah, sehingga, di sini kita bisa membuat, batas ya, kira-kira yang bisa dibangun itu mana batas areanya. Oke, ya ini contohnya ya, area yang bisa dibangun, buildable area. Nah, site coverage and building height. Oh, ini kaitannya dengan KDB, koefisien dasar bangunan. Biasanya ada juga peraturannya ya. Koefisien dasar bangunannya misalnya cuma 60%, bahkan cuma 30%, tapi ada juga yang sampai 90% ya. Contohnya itu di kawasan komersial. Kemudian ada building height. Nah, ketinggian bangunan yang diizinkan ya. Ketinggian bangunan yang diizinkan di kawasan tersebut berapa lantai, berapa meter gitu yang diizinkan.
Nah, kemudian ada juga yang namanya KLB, ya, koefisien lantai bangunan. Itu berapa kali dari luas lahan, ya. Oke, nah ini adalah fitur-fitur fisik yang perlu dipertimbangkan. Kemudian ada sensori, misalnya secara visual. Nah, ini ada gambar grafis, ada tanda panah, ya, yang besar, kemudian ada tanda panah yang kecil. Nah, di sini mau mengartikan kalau tanda panah yang besar ini artinya secara visual dari luar tapak ke dalam tapak itu yang paling potensial. Ya, kalau panahnya kecil itu yang tidak potensial. Nah, ini view dari dalam side ke luar side. Nah, ada tanda yang positif, ada yang negatif gitu ya. Bisa dibuat diagram seperti ini. Kemudian ada sketsa. Yang positif itu ke arah mana, yang negatif itu ke arah mana. Oke, nah kemudian ini adalah grafis untuk kebisingan, ya. Jadi kalau bising itu ditandai dengan bentuk grafis seperti ini, dan yang paling rapat itu artinya paling bising. Oke, nah kemudian di sini ada human and cultural. Jadi kita bisa memapping aktivitas manusia di lingkungan sekitar itu apa saja. Apakah ada aktivitas yang negatif? Ya, ada sebuah vandalisme gitu misalnya di malam hari, ya itu kan harus dihindari ya. Atau diatasi dengan desain. Oke. Nah, kemudian ini adalah contoh initial diagram dan refined diagram. Ya, initial diagram itu adalah yang kita gambar secara cepat ketika berada di lokasi ya. Nah, kemudian initial diagram ini bisa kita perbaiki sudah kita misalnya tidak lagi survei di lapangan ya. Kita perbaiki bentuk pohonnya seperti apa, konturnya, kemudian sirkulasi jalur pedestrian, view-nya ya. Nah, ini contohnya ya, ada initial diagram dan refined diagram. Ini juga sama. Oke. Jadi initial diagram itu adalah sketsa kasar. Nah, refined diagram itu adalah sketsa yang sudah diperbaiki. Oke, nah, jadi di sini ada site conditions and design response. Kita nggak boleh hanya sampai pada site condition aja atau kondisi existing saja. Harus ada responnya apa. Gitu. Nah, di sini ada kondisi neighborhood-nya ya, yang memperlihatkan fungsi bangunan sekitar, kemudian fungsi ruang luarnya ya. Nah, jadi ada responnya. Jadi di sini misalnya di sini diklasifikasikan sebagai zona yang tingkat amenity-nya tinggi ya. Nah, sehingga difungsikan sebagai taman ya, sebagai sebuah taman. Nah, kemudian di sini ada site condition-nya berupa setback, berupa ukuran tapak, berupa kontur. Nah, kemudian ada design respon. Ya. Nah, contohnya ini ada desain respon untuk setback-nya itu bisa dimanfaatkan sebagai area parkir, sebagai taman ya, area bermain.
kemudian di sini untuk konturnya, untuk kontur yang curam itu memanfaatkan area basement ya, dimanfaatkan sebagai area basement atau ruang dalam yang posisinya di bawah tanah atau underground. Oke. Ya. Nah, jadi harus ada yang namanya design respon, tidak boleh hanya sampai kondisi existing ya. Oke. Nah, kemudian berikut ini adalah contoh grafis dari analisa tapak ya. Nah, ini contoh arah angin kan, kemudian ini ada responnya ya, untuk merespon arah angin, bagaimana membuat buffer angin yang berlebihan. Nah, kemudian ini ada analisa jalur pedestrian, ya. Kemudian ada analisa untuk view, ya. Oke. Nah, ini contoh dari analisa gabungan. Nah, jadi di analisa gabungan ini kita mau melihat hubungan antar analisa seperti apa. Contohnya untuk analisa angin tadi, kalau di negara 4 musim itu ada arah-arah angin yang terlalu berlebihan ya, sehingga justru harus dihindari. Nah, jadi bagaimana analisa angin itu misalnya dihubungkan dengan analisa vegetasi. Ya. Apakah vegetasi existing itu sudah cukup untuk mengatasi arah angin yang berlebihan tadi? Ya. Oke. Nah, setelah kita membuat analisa, tentunya kita juga akan mengumpulkan ide-ide atau konsep ya. Nah, ini adalah contoh dari konsep sebuah pencapaian. Sebuah pencapaian itu ada yang berkeliling seperti ini ya, ada yang memperlihatkan bangunan, ada yang mengelilingi sebuah kontur contohnya. Kemudian ada yang di frame oleh bangunan, ya di ujungnya adalah destinasi yang mau kita tuju gitu. Nah, ada yang menuruni sebuah kontur ya. Nah, kemudian untuk tadi pencapaian, kalau ini untuk masuk ke dalam bangunan bisa melalui sebuah courtyard atau bisa melalui masa bangunan yang padat, kemudian menjumpai sebuah plaza di tengah ya, atau melewati sebuah kolam di bawah sebuah air terjun, ada banyak ya. Nah, ini bisa kalian dapat dari sourcebook konsep. Ya, mungkin sudah saya sampaikan juga di kelas ini untuk mempunyai buku itu ya, sourcebook konsep Edward T. White. Oke. Nah, ini adalah kumpulan-kumpulan data pada sebuah ruang luar ya. Data-data analisa yang dikumpulkan di ruang luar. Oke. Nah, ini kasusnya bangunannya sudah ada ya. Kemudian dari analisa yang grafis di sini, maka ada responnya ya, ada responnya di mana meletakkan pohon, di mana meletakkan ruang terbuka ya, kemudian di mana meletakkan perkerasan, bagaimana hubungan antara ruang luar dengan ruang dalam ya. Ruang luar itu menjadi misalnya di sini ruang luar menjadi extension ya, perluasan dari ruang dalam. Nah, di sini ada garasi, kemudian diteruskan ada storage, ada gudang, dan juga ada area untuk bekerja. Oke, ya. Nah, ini adalah sketsa kasar. Kemudian dari sketsa kasar itu diterjemahkan ke dalam bentuk-bentuk yang lebih terukur di sini ya.
Oke. Nah, ini adalah, contoh ya, contoh list pertanyaan, yang bisa diberikan kepada owner ya, owner, untuk membantu kita memperbaiki ruang luarnya atau mendesain ruang luarnya ya. Oke, nah, langsung saja saya berikan contohnya. Nah, ini adalah sebuah rumah tinggal dengan luas, tapaknya 1.130 meter persegi. Oke, di sini ada permintaan klien untuk memperbaiki kualitas tampilan ruang luar dan memberikan fungsi ya, memberikan fungsi pada ruang luar yang, sebelumnya tidak terpakai. Oke, untuk kebutuhan ruang luar sendiri, ada ruang untuk privasi, ada ruang untuk keluarga, entertaining space ya untuk kerabat dekat, baik teman maupun saudara, kemudian ada, pernaungan, ya kan untuk duduk-duduk, contohnya ya, ada, atapnya ya, apakah atapnya berupa pohon atau sebuah pergola di ruang luar. Oke. Nah, kemudian mengembangkan area depan dan ada tambahan beberapa tanaman di sekitar site. Nah, ini adalah kondisinya. Jadi bangunannya sudah ada ya, yang perlu redesign atau dirancang ulang itu adalah, halamannya atau ruang luarnya. Nah, ini tampak dari jalan, kan dia mempunyai sebuah, apa, area ya, area untuk, eee, parkir mobil bisa, untuk sirkulasi kendaraan bisa yang cukup lebar nih di depan garasi. Dari tampak depan ya. Kemudian ada beberapa kondisi juga, di sini ada beberapa tanaman di bagian depan. Nah, kemudian ada, sirkulasi yang menuju ke teras ya, yang terlalu kecil. Kemudian di sini terdapat sebuah gundukan ya, sebuah gundukan tanah. Oke. Nah, ini adalah mapping untuk pohon ya. Nah, ada T1, T3 ya, tree 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke. Nah, kemudian di sini dijelaskan itu ada jenis pohon apa saja dan ada fitur-fitur, apa saja ya di ruang luar ya. Ini ada ayunan. Oke, selain pohon kan. Ini ada jalan tadi, kemudian ada, jalur yang menuju ke teras di depan. Oke, nah ini adalah, pemandangan di area belakang, ya. Jadi kalau dilihat area belakangnya ini agak tertutup ya fasadnya. Padahal di sini kan, sebenarnya ruang yang cukup privasi ya. Kemudian hanya ada, outdoor seating seperti ini di bagian luar, tidak ada, pernaungan ya, kemudian di halaman belakangnya cukup luas, tapi kurang bermanfaat ya, kurang ada fungsi yang efektif seperti apa. Oke, nah ini jalan setapak tadi yang menuju teras, kan, ada tanaman juga, kemudian ada rumput di sebelah kiri. Oke, ini, di sisi kanan bangunan ya, atau di sisi timur. Nah, di situ justru menumpuk sampah, kemudian, banyak sampah pohon juga yang kurang terawat ya. Jadi pintu yang ada di sisi timur ini, nggak bisa digunakan, karena nggak ada yang dituju di sebelah, timur sini ya. Oke. Nah, ini view rumah tetangga di sisi barat, ini view ke arah barat. Oke, ini di arah utara atau arah belakang tadi ya. Jadi halamannya cukup luas, hanya dibatasi dengan
pagar seperti ini saja yang transparan ke arah belakang. Oke, ini view halaman tetangga di sisi timur. Ini halaman tangga sisi barat laut dilihat dari halaman belakang, jadi ini masih halaman dia juga cukup luas ya. Oke, nah ini adalah batas tapaknya di halaman batas ke halaman belakang. Jadi ini adalah analisa yang dilakukan di dalam tapak, ya. Ini view dari tetangga, ya. Kemudian ini ada arah angin, kan. Kemudian di sini ada arah matahari pagi, matahari sore. Nah, di sini adalah arah view ya, untuk orang yang datang. Oke, kemudian di sini jalan setapak tadi. Di sini ada gundukan, kan. Ini ada ukuran ya, ukuran untuk sirkulasi kendaraannya tadi. Nah, jadi untuk site inventory-nya atau yang ditemukan dalam tapak, ukuran jalan setapak ini katanya terlalu kecil ya, terlalu kecil, jadi perlu dilebarkan. Nah, kemudian, ada view yang terbuka ke arah belakang ya, ke arah belakang. Nah, jadi, view ke arah belakang ini ingin dibuat nggak terlalu terbuka ya dengan, membuat framing-nya, ada bagian-bagian yang di-framing atau sekaligus menjadi, sedikit penutup ke arah bagian belakang. Nah, kemudian, terasnya itu juga mau diperbesar ya. Kemudian, ada tanaman yang mau dipertahankan juga. Nah, nah kemudian akan menempatkan, area duduk juga ya di area tanaman ini. Nah, kemudian di area belakang itu terekspos sinar, matahari ya. Jadi akan dilakukan upaya untuk sinar matahari yang panas tadi ya, dengan menanam pohon. Nah, jadi ada beberapa ide untuk halaman depan. Pohon-pohon yang ada itu, dipertahankan dan diintegrasikan ke dalam desain. Kemudian pintu masuk, di depan itu, lebih nyaman ya, atau lebih ramah. Dibuat dengan memperlebar jalan yang ada, jalan setapak tadi ya. Kemudian, dataran yang berdekatan dengan gundukan harus dihilangkan atau diubah seperlunya. Pemandangan ke ruang masuk di depan atau serambi luar harus, dikoordinasikan ya. Kemudian, peneduh diperlukan di sisi barat untuk memberikan perlindungan matahari sore. Nah, kemudian diperlukan akses dari jalan masuk ke pintu garasi di sisi timur. Oke, untuk halaman belakang, ada sekat atau penghalang disediakan untuk, menciptakan privasi. Kemudian ada entertainment space ya di area belakang, yang, merupakan kelanjutan dari, ruang keluarga yang ada di dalam. Nah, kemudian, ada ruang terbuka juga yang ditempatkan di halaman belakang untuk
ya rekreasi di halaman belakang. Nah, set ayunan harus diintegrasikan ke halaman belakang agar tidak merusak pemandangan ya. Oke. Nah, ini adalah, site analysis tadi ya, dan sudah disertakan dengan, responnya. Nah, jadi ada upaya untuk, memblok, arah angin ya, arah angin yang, cukup kuat dari area belakang. Nah, kemudian di sini akan dipergunakan sebagai area terbuka untuk, rekreasi tadi. Nah, kemudian ayunannya diintegrasikan ke dalam desain ya, nah kemudian ini juga memanfaatkan, teduhan dari pohonnya ya. Oke, nah di sini ada screen untuk view, bisa berupa pohon juga, nah di sini juga membutuhkan screen ya, atau pembatas. Nah kemudian di sini ada outdoor seating existing yang akan diperluas kan. Nah, di sini akan dibuat pintu ya, pemasangan pintu yang baru. Oke. Nah, supaya area sampingnya ini berfungsi, nah diperlukan akses, yang menghubungkan ke, sirkulasi ya, atau carport lah istilahnya, carport yang ada di depan ini. Nah, dan pohon-pohon yang ada itu dipertahankan. Kemudian, gundukan tanah tadi diratakan ya, agar bisa memperlebar jalan setapak yang menuju ke teras. Nah, jadi, tanaman maple yang ada di depan itu dipertahankan. Nah, ini diperlebar. Oke. Nah, kemudian pohonnya dipertahankan. Nah, visualnya ini juga, dikurangi ya, dengan menanam pohon di sini. Oke. Nah, kemudian di sini juga bisa ditanam pohon ya. Oke, nah ini diperluas, halamannya, kemudian, pintu yang ada di sini juga bisa ditambahkan untuk menghubungkan antara outdoor seating dengan ruang keluarga yang ada di dalam. Oke, nah ini ada area yang dibiarkan tetap terbuka untuk rekreasi tadi. Kemudian ini juga, jendelanya bisa dilebarkan juga dan, diberikan visual yang bagus dari luar ya. Oke. Nah ini adalah dua alternatif yang diberikan untuk, analisa tapak tadi ya. Nah di sini sudah diperluas, jalan setapaknya menuju teras. Untuk alternatif yang kedua, di sini bukan hanya memperluas jalan setapak ya, tapi juga memperluas terasnya. Kemudian, untuk jalan setapaknya bisa diakses dari 2 titik ya, dari depan bangunan dan juga dari sini. Ya, ada 2 titik akses. Nah, kalau ini bukaannya cukup lebar ya. Oke, nah kemudian dari, driveway di sini juga bisa, dibuat akses ke samping. Nah, di sini juga ada akses ke samping.
Kemudian, ada work atau storage area ya, sama-sama ada work dan storage area. Nah, namun di bagian kanan ini, di sini ditempatkan ada, ruang terbuka. Nah, kalau di sebelah kiri itu lebih diperluas untuk, work dan storage area, itu area bekerja dan juga ruang penyimpanan. Nah, di sini ada screen ya atau buffer ke arah tetangga. Kemudian untuk alternatif yang kedua, ini justru ada area bermain ya. Kemudian ada, tanaman, ini sama-sama ada tanaman ya. Nah, kalau di sebelah kiri itu area bermainnya ada di belakang, lebih luas. Oke, nah kemudian di sini untuk yang di sebelah kanan, ruang terbukanya justru yang lebih luas ya. Kemudian kita lihat lagi, nah untuk ruang terbuka ini sama-sama ada screen-nya berupa pohon di sisi kiri dan juga ada pohon di bagian tengah ya. Ada pohon di bagian tengah. Nah kemudian, di sini outdoor space-nya itu diperluas. Oke, kalau yang ini dibagi 2 ya, di-split menjadi 2 area, ada eating area dan juga ada, outdoor living room. Oke, nah kemudian sama-sama ada pohon sebagai screen juga untuk, cahaya matahari yang panas tadi ya. Nah, di depan itu ada area terbuka. Oke, ya. Nah, jadi dari 2 alternatif ini kemudian digabungkan ya, digabungkan kira-kira yang terbaik penggabungannya itu seperti apa. Nah, ini adalah solusi yang fix ya atau terakhir setelah 2 alternatif ini digabungkan, kan. Nah, untuk area belakang, di sini lebih banyak menggunakan screen ya. Jadi selain ada pohon di sini, di kiri kanan itu ada, tanaman, berupa bonsai ya, berupa bonsai yang kira-kira tingginya, 1 meter. Oke. Nah, kemudian di sini ada area terbukanya. Untuk outdoor ini, dipilih alternatif yang kedua ya. Dia di-split menjadi 2, ada eating area dan ada, extended dari, family room atau perluasan dari family room di dalam. Kemudian untuk area bermain anak-anaknya diletakkan di bagian kiri. Ini juga alternatif yang kedua tadi. Nah, kemudian ada, barrier juga ya di sini berupa tanaman. Nah, kemudian di area belakang, ini dari alternatif yang kedua juga ya. Jadi selain ada, working dan storage area, juga ada area terbuka di sini. Nah, sehingga, mengaktifkan juga area samping ya, selain tadi dihubungkan ke depan, ini juga menjadi penghubung ke area belakang. Oke, nah kemudian di sini ada, jalan setapak itu dari alternatif yang pertama tadi ya, dengan bukaan yang cukup lebar dan, jalannya diperlebar juga. Kemudian ada sirkulasi menuju ke area samping kanan. Oke. Nah, untuk mendefinisi, driveway tadi ya, kalau kita lihat kan kondisi existing-nya itu seperti ini ya, tidak ada bidang vertikal, hanya bidang horizontal saja, jadi terkesan terlalu luas, sehingga visual ke dalam bangunan itu juga sangat terekspos ya.
Nah, jadi di sini dilakukan upaya untuk mengurangi visual ke dalam visual kepada bangunan, itu dengan, memberikan pohon di sini. Nah, di sini juga ada, eee, tanaman ya, tanaman bonsai, gitu, diletakkan di sebelah kiri dan, kanan. Nah, jadi untuk ruang luar ini ya, untuk ruang luarnya itu berasal dari 2 alternatif. 2 alternatif ini adalah, desain respon ya, desain respon dari analisa tapak. Nah, jadi nggak cukup hanya sampai di mana tadi, ya. Nah, hanya sampai di sini aja, hanya sampai di kondisi existing, ya kan. Ya, ini ya. Ya kondisi existing hanya me-mapping pohonnya saja, kemudian ada jalan, ya, belum ada fungsi apa-apa di halamannya. Nah, kemudian setelah dilakukan respon, menilai mana yang positif, mana yang negatif, mana visual yang perlu ditutup, mana lokasi yang, selama ini negatif ya, kemudian harus dihubungkan ke bagian depan dan ke bagian, belakang. Nah, sehingga menjadi ruang-ruang yang saling terhubung semuanya, ruang yang lebih positif ya. Nah, jadi itu semua kan muncul dari analisa, kan, mana visual yang mau ditutup, mana arah angin yang perlu dihindari ya, perlu di-barrier, perlu dikurangi, eee, mana sinar matahari yang harus diatasi, ya itu semua dari analisa tapak ya. Kemudian bahkan di sini, diberikan 2 alternatif untuk, merespon kondisi di dalam tapak tadi. Dari 2 alternatif tadi, kemudian diputuskan ada, digabungkan menjadi satu ya, keputusan desain yang paling optimal itu bagaimana. Oke, nah jadi itu contoh dari analisa, tapak ya, khususnya pada ruang luar. Ya sampai di sini ada yang mau ditanyakan untuk analisa tapak? Oke, kalau tidak ada pertanyaan jadi ya silakan Felicia. Izin bertanya Bu, Ya. penjelasan yang analisa tapak tadi salah satunya kan ada analisis, pipa gitu kan Bu. Kalau di Iya. lapangan itu dari mana taunya Bu, pipanya tertanam di bagian mana? Makasih Bu. Oke, ya. Jadi bisa, pertama bisa menanyakan langsung misalnya ke petugas ya, petugas, PDAM gitu. Bisa juga dilihat dari meterannya kan, meteran yang ada itu, dia jaringan perpipaannya ada di mana, ya kan. Nah, kemudian bisa juga, meminta ini ya, mapping perpipaan bisa diminta pada, misalnya ke, PDAM ya, itu bisa dilihat dari situ. Jadi bisa dari meterannya, bisa menanyakan langsung ke petugas, atau bisa menanyakan ke ini, ke PDAM-nya langsung ya, kira-kira jaringan yang tertanam ini ada di mana. Nah, sehingga tidak salah gali ya. Oke. Baik Bu. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, tidak ada ya. Nah, jadi, kalau tidak ada saya akan selesaikan kuliah kita hari ini. Untuk tugasnya saya udah umumkan ke ketua kelas, kalian kumpulkan hari Selasa ya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya tutup kuliah kita hari ini. Selamat pagi semuanya.